Terkadang, satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Satu pesan di layar ponsel bisa menghancurkan kepercayaan yang kita bangun bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka, malam itu, ketika aku tanpa sengaja membuka chat di ponsel suamiku, adalah malam yang akan mematahkan seluruh hidupku. Inilah kisah nyata tentang bagaimana sebuah pesan sederhana membuka rahasia besar dan mengubah segalanya selamanya. Namaku Rani, usia 28 tahun. Kalau orang melihat dari luar, mungkin hidupku tampak sempurna. Aku bekerja di kantor pemerintahan, punya rumah kecil yang nyaman, dan seorang suami bernama Arga. Pria yang dulu aku kira adalah segalanya bagiku. Senyumnya selalu menenangkan, tutur katanya lembut, dan ia selalu punya cara untuk membuatku merasa aman. 2 tahun pernikahan kami berjalan tanpa banyak drama. Pagi hari, ia biasa menyiapkan kopi untukku, lalu kami sarapan sambil bercanda ringan tentang pekerjaan. Malamnya, kami menonton film atau sekedar duduk di teras sambil membicarakan rencana masa depan. Aku pikir, beginilah hidup bahagia seharusnya terlihat. Namun ternyata, kebahagiaan itu bisa hancur hanya dalam satu malam. Bukan karena pertengkaran besar, bukan pula karena masalah keuangan, tapi karena satu chat kecil yang tak sengaja kubuka. Malam itu, Arga baru pulang kerja. Ia terlihat lelah, lalu meletakkan ponselnya di meja makan sebelum mandi. Sambil membereskan meja, aku melihat layar ponselnya menyala. Muncul notifikasi dari WhatsApp dengan nama kontak yang tak kukenal. Maya, Kiss. Aku sempat berpikir, mungkin itu teman kantor atau klien kerja, tapi ada emoji bibir di belakang namanya. Dan entah kenapa, hatiku langsung merasa tidak enak. Aku menatap ponsel itu beberapa detik, dalam hati berperang antara ingin tahu dan takut mengetahui kebenaran. Namun rasa penasaran menang, tanganku bergerak pelan membuka pesan itu. Pesannya pendek, hanya satu baris. Aku rindu kamu sayang, besok malam jadikan. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menatap layar itu lama, berharap mungkin aku salah baca atau mungkin itu hanya lelucon. Tapi saat ku scroll ke atas, chat panjang muncul. Percakapan penuh tawa, panggilan mesra, dan bahkan foto-foto kebersamaan mereka di tempat yang tak pernah aku datangi. Rasanya seperti seseorang menamparku keras. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Dunia yang selama ini kukira aman, tiba-tiba terasa seperti jebakan. Aku duduk di kursi, mencoba bernafas. Ada rasa panas di mataku, lalu butiran air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak ingin percaya, tidak ingin menerima bahwa lelaki yang selalu kupuji di depan teman-temanku, ternyata punya kehidupan lain di belakangku. Ketika Arga keluar dari kamar mandi, aku buru-buru menutup ponselnya dan pura-pura sibuk mencuci piring. Ia menatapku sebentar, tersenyum seperti biasa, lalu berkata lembut, "Kamu kenapa? Capek ya?" Aku hanya menjawab pendek, "Enggak, cuma lagi pusing." Senyum itu dulu membuatku tenang, tapi malam itu justru membuatku muak. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang itu setelah mengkhianati pasangannya? Aku menatap punggungnya yang berjalan ke kamar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak mengenal laki-laki itu sama sekali. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata dari chat itu terus terngiang di kepala. Aku rindu kamu sayang, besok malam jadikan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi di sisi lain, aku masih berharap ada penjelasan logis. Mungkin itu hanya teman. Mungkin hanya candaan, tapi deep down aku tahu tidak ada istri yang salah paham terhadap kata sayang. Dan tidak ada perempuan yang menambahkan emoji bibir pada nama suami orang
kalau tidak ada sesuatu di baliknya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku menatap Arga yang tertidur pulas di sebelahku, sementara aku menangis tanpa suara. Dalam hati aku berkata lirih, "Kenapa, Ga? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang sayang?" Aku ingin membangunkannya, tapi aku takut. Takut mendengar kebenaran. Takut jika setelah aku bertanya, hidupku tak akan pernah sama lagi. Jadi aku diam, menangis dalam gelap sambil memeluk perasaan yang mulai hancur. Dan malam itu, tanpa aku sadari, menjadi awal dari kehancuran yang perlahan-lahan merobek seluruh hidupku. Pagi itu, sinar matahari masuk dari celah tirai kamar. Aku duduk di tepi ranjang, masih dengan mata bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Arga sudah bangun duluan, sibuk menyetrika bajunya sambil bersiul kecil. Aku memperhatikannya lama, mencoba mencari tanda-tanda bersalah di wajahnya, tapi tidak ada. Ia terlihat begitu santai, seperti laki-laki paling setia di dunia. Saat ia menoleh, senyumnya tetap sama seperti biasanya. "Sayang, aku berangkat dulu ya. Jangan lupa makan siang." Ia mencium keningku cepat, lalu pergi. Dan detik itu juga aku tahu, ia pandai berbohong. Begitu pintu tertutup, aku duduk di ruang tamu dengan pikiran yang berkecamuk. Bagian dari diriku masih berharap semua ini salah paham, tapi bagian lainnya tahu, ada sesuatu yang gelap sedang ia sembunyikan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Malamnya ketika Arga mandi, aku kembali mengambil ponselnya. Tangan gemetar saat menekan pola sandi. Tapi anehnya, masih sama seperti dulu. Ia tidak pernah menggantinya. Mungkin karena ia terlalu percaya diri, atau terlalu yakin aku tak akan pernah curiga. Begitu layar terbuka, notifikasi baru muncul. Nama itu lagi, Maya, Kiss. Aku membuka percakapan mereka dari atas ke bawah, dan semakin aku membaca, semakin aku merasa mual. Ada pesan-pesan mesra, ada rencana liburan ke Bandung yang ternyata bukan dinas kantor seperti yang ia bilang bulan lalu. Ada foto selfie mereka berdua di sebuah restoran, bahkan foto Arga tersenyum sambil memegang tangan Maya di atas meja. Tangisku pecah, bukan tangis marah, tapi tangis kecewa. Kecewa karena aku telah mencintai seseorang yang begitu lihai berpura-pura. Satu pesan dari Maya membuatku benar-benar terpukul. "Aku senang kamu bisa ninggalin istrimu malam itu cuma buat aku. Kamu memang lelaki terbaik yang pernah aku punya." Aku terdiam lama, menatap tulisan itu berulang kali. Kata meninggalkan istri menusukku seperti pisau. Jadi malam itu, ketika ia bilang lembur di kantor, saat aku mengantarkan makan malam dan tak bisa masuk karena katanya ada rapat penting, ternyata ia sedang bersama perempuan itu. Aku teringat bagaimana aku menunggu di depan kantor sambil membawa nasi goreng buatannya sendiri, berharap ia senang. Dan kini aku tahu, ternyata ia sedang makan malam dengan wanita lain. Tubuhku terasa lemas. Aku jatuh terduduk di lantai, menutup mulut agar tangisku tak terdengar. Karena dari kamar mandi, suara Arga masih terdengar bersenandung riang. Malam itu, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin menamparnya, ingin memintanya jujur, tapi aku juga takut kehilangan kendali. Aku memutuskan untuk tidak berkata apa-apa dulu. Aku ingin mengumpulkan bukti, memastikan semuanya sebelum aku mengambil keputusan besar. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan kebiasaan Arga. Ia mulai sering pulang lebih malam. Alasannya selalu sama, lembur, rapat, klien. Padahal aku tahu,
Ia hanya mencari waktu agar bisa bertemu Maya. Setiap kali ia pamit kerja, aku tersenyum palsu. Tapi begitu pintu tertutup, air mata kembali jatuh. Aku menulis semuanya di buku catatan kecil. Tanggal, jam, alasan, bahkan nada suaranya saat berbicara di telepon. Aku tak tahu untuk apa, tapi mungkin aku butuh pegangan agar aku tidak gila. Malam demi malam, aku memerankan dua peran. Seorang istri yang tetap tersenyum di depan suaminya, dan seorang perempuan yang hatinya hancur di dalam diam. Sampai suatu malam, saat aku membuka galeri ponselnya, aku menemukan folder tersembunyi. Di dalamnya, puluhan foto. Mereka berdua, bergandengan tangan di taman, bersandar di mobil, berpelukan di depan hotel. Aku tak sanggup melihat lebih lama. Aku menjatuhkan ponsel itu dan menangis sejadi-jadinya. Aku tahu, dari titik itu tidak ada jalan kembali. Aku tidak sedang salah paham. Aku tidak berlebihan. Aku hanya seorang istri yang akhirnya menyadari bahwa orang yang paling ia cintai adalah orang yang paling pandai menyakitinya. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berkata dalam hati, "Baik Arga, kalau ini permainanmu, aku akan biarkan kamu puas. Tapi nanti, kamu akan tahu bagaimana rasanya menghilangkan sesuatu yang benar-benar tulus." Dan sejak malam itu, hatiku berubah. Aku bukan lagi Rani yang sama seperti dulu. Aku mulai mempersiapkan diri, bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri segalanya dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku masih tinggal di rumah yang sama, masih berperan sebagai istri yang manis. Tapi hatiku sudah mati rasa. Setiap kali Arga bicara, suaranya seperti gema dari orang asing. Aku mendengar, tapi tak lagi benar-benar mendengarkan. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa terus hidup dalam kepura-puraan ini. Aku harus tahu kebenaran sampai ke akar. Dan untuk itu, aku harus bertemu langsung dengan Maya, perempuan yang menjadi bayangan di antara rumah tanggaku. Aku mulai mencari tahu lewat media sosial. Nama Maya_Nyi itu kutelusuri satu persatu. Sampai akhirnya aku menemukan profil yang cocok. Foto-fotonya sama seperti yang ada di galeri Arga. Perempuan itu cantik, berwajah lembut. Tapi ada sorot mata yang percaya diri, bahkan sedikit menantang. Ia bekerja di perusahaan swasta tidak jauh dari kantor Arga. Setelah beberapa hari menimbang, aku memberanikan diri untuk menemuinya. Bukan untuk berkelahi, bukan untuk menuduh, tapi untuk menyelesaikan pertanyaan yang membunuhku setiap malam. Apakah dia tahu bahwa Arga masih punya istri? Aku menunggu di sebuah kafe tempat Maya sering mengunggah foto. Tanganku dingin, napasku tak beraturan. Ketika Maya datang, aku langsung tahu itu dia. Langkahnya ringan, pakaiannya rapi, dan di tangannya ponsel dengan wallpaper foto Arga. Ia sempat terkejut saat aku berdiri dan memanggil namanya. "Kamu Maya kan? Aku Rani, istrinya Arga." Beberapa detik, suasana membeku. Aku bisa melihat wajahnya menegang, tapi ia cepat menutupinya dengan senyum kecil. Senyum yang membuat hatiku perih. "Oh, jadi kamu istrinya. Aku kira kamu sudah cerai," katanya datar. "Arga bilang kalian sudah nggak tinggal serumah lagi." Kata-kata itu menusukku dalam. Aku menatapnya lama, berusaha menahan air mata. Kami masih menikah. Masih tinggal satu rumah, dan malam-malam yang kamu kira dia habiskan bersamamu adalah malam di mana aku menunggunya pulang. Maya terdiam. Ia menunduk sebentar, lalu menegakkan kepala dengan nada dingin. "Aku nggak tahu, tapi kalau memang dia bohong, itu urusan kalian. Aku cuma korban juga di sini." Korban.
Kata itu membuat darahku berdesir. Aku ingin marah, ingin menjerit bahwa tidak ada perempuan yang jadi korban kalau ia sadar sedang mengambil milik orang lain. Tapi aku memilih diam, karena aku tahu percuma berdebat dengan orang yang menolak merasa bersalah. Kami duduk lama tanpa bicara. Hanya suara sendok bertemu gelas di antara kami. Akhirnya aku berkata pelan, "Aku nggak datang ke sini buat berantem. Aku cuma mau kamu tahu kebenarannya. Arga bukan duda, bukan laki-laki bebas. Dan kalau kamu masih mau bersamanya, itu pilihan kamu. Tapi ingat, kamu sedang menghancurkan hidup orang lain." Matanya berkaca-kaca sesaat, tapi ia cepat menghapusnya. "Aku cinta dia, Kak. Kadang cinta datang tanpa kita mau." Aku tersenyum getir. Cinta yang datang dari air mata orang lain gak akan pernah jadi bahagia. Aku berdiri, membayar minuman dan meninggalkan kafe itu dengan langkah berat. Di luar, udara sore terasa dingin menusuk kulit. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sedikit lega. Setidaknya sekarang aku tahu siapa musuhku sebenarnya. Bukan Maya, tapi kebohongan yang diciptakan Arga. Malamnya aku menatap wajah Arga yang baru pulang. Ia tampak lelah. Mungkin karena seharian bekerja atau berakting. Ketika ia bertanya, "Kamu kenapa? Kok diam?" Aku hanya menjawab, "Nggak apa-apa, cuma mulai sadar aja kalau sesuatu yang kelihatan utuh, kadang isinya cuma serpihan." Ia menatapku bingung, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin melihat sampai kapan ia bisa hidup dalam dustanya sendiri. Malam itu aku tidur dengan hati yang setengah tenang dan setengah hancur. Aku tahu badai yang lebih besar akan datang, tapi kali ini aku sudah siap. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut kehilangan. Aku hanya ingin menemukan kembali diriku sendiri. Malam itu, aku menunggu Arga pulang dengan hati berdebar. Bukan karena rindu, tapi karena aku tahu malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku sudah tahu semuanya, sudah bertemu Maya, sudah mendengar kebohongan yang ia tanamkan ke semua orang. Sekarang saatnya, kebenaran itu ia dengar langsung dari mulutku. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Ketika suara motornya terdengar di depan rumah. Aku duduk di ruang tamu dengan wajah datar, tanpa senyum, tanpa kata. Begitu ia masuk, ia terlihat tak kejut melihatku masih terjaga. "Kamu belum tidur, sayang?" katanya sambil menaruh tas kerja. "Aku pikir kamu capek, jadi aku buru-buru pulang." Aku menatapnya lama. Kata-kata itu dulu akan membuatku luluh. Tapi malam itu, kalimatnya terdengar hampa, seperti kebohongan yang sudah dihafal. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata pelan, tapi tegas, "Aku udah ketemu Maya." Wajah Arga langsung berubah, seolah darahnya berhenti mengalir. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. "Kamu ngomong apa?" Aku bilang aku udah ketemu Maya. Di kafe tempat kalian sering foto. Aku udah tahu semuanya, gak? Ia terdiam. Tak ada suara selain detak jam dinding yang terasa makin keras. Lalu, perlahan ia duduk di depanku. "Rani, aku bisa jelasin." "Gak usah. Aku udah cukup dengar penjelasanmu dari chat, dari foto, dari kebohongan yang kamu kasih tiap malam. Aku cuma mau tahu satu hal. Kenapa?" Air mataku mulai menetes, tapi suaraku tetap tegas. "Aku gak kurang apa, Ga. Aku setia,
Aku dukung kamu, aku nggak pernah larang kamu kerja lembur. Jadi kenapa kamu harus cari kebahagiaan di luar rumah ini? Arga menunduk. Kedua tangannya gemetar. Aku nggak tahu, Ran. Awalnya cuma teman ngobrol, terus keterusan. Aku salah. Aku khilaf. Aku menatapnya tajam. Khilaf? Kamu menyembunyikan hubungan selama berbulan-bulan, bohong soal kerja, bohong soal dinas, dan itu kamu sebut khilaf. Suasana hening. Hanya ada suara nafasnya yang berat dan tangisku yang tertahan. Arga akhirnya menunduk, wajahnya pucat, matanya basah. Aku minta maaf, Ran. Aku janji bakal berubah. Aku bakal putus sama dia. Aku cuma sayang kamu. Kalimat itu membuatku tertawa pahit. Sayang? Kamu pikir cinta bisa disembunyikan di dua hati sekaligus? Kalau kamu benar-benar sayang, kamu gak akan tega bikin aku merasa seolah aku gak cukup. Aku berdiri, berjalan menuju kamar, lalu kembali membawa koper kecil yang sudah kupersiapkan sejak kemarin. Wajah Arga kaget. Kamu mau kemana? Pergi. Aku butuh waktu buat sembuh, gak? Dan kali ini, aku gak mau sembuh di rumah yang penuh kebohongan. Ia berdiri, mencoba menahan lenganku. Jangan, Ran. Aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku menatapnya dengan mata yang sudah lelah menangis. Kamu gak sadar kan? Kesempatan itu sudah kamu buang sejak pertama kali kamu bohong. Sekarang bukan soal aku gak mau memaafkan, tapi aku gak mau terus terluka di tempat yang sama. Tangannya terlepas. Ia jatuh terduduk, menangis di lantai. Tapi kali ini, air matanya tak lagi menggoyahkan hatiku. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah yang gemetar, tapi tegas. Udara malam terasa dingin. Tapi anehnya, dadaku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernafas tanpa kebohongan di sekelilingku. Aku berhenti sejenak di depan rumah, menatap ke langit gelap yang hanya diterangi lampu jalan. Dalam hati aku berbisik, aku sudah selesai, Kak. Aku bukan lagi perempuan yang kamu bisa bohongi. Malam itu, tanpa menoleh lagi, aku pergi, meninggalkan rumah yang dulu penuh kenangan, yang kini hanya berisi sisa-sisa cinta yang telah mati. Dan di tengah langkahku yang pelan di jalan sepi itu, aku sadar, kadang keberanian terbesar dalam hidup seorang perempuan bukanlah mempertahankan cinta, tapi melepaskannya sebelum ia menghancurkan seluruh dirinya. Sejak malam aku meninggalkan rumah itu, hidupku seperti kehilangan arah. Aku menumpang di rumah ibuku, membawa koper kecil berisi pakaian dan segenggam luka yang belum sempat kering. Setiap malam, aku masih terbiasa menoleh ke sisi ranjang, seolah Arga masih tidur di sana. Tapi yang ada hanya bantal kosong dan suara jam yang berdetak pelan, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, sementara aku terjebak di masa lalu. Hari-hariku berjalan lambat. Aku mencoba tersenyum di depan ibuku, tapi setiap kali sendirian, tangisku pecah tanpa kendali. Kadang aku menatap diriku di cermin dan bertanya, kenapa harus aku? Apa aku kurang cantik? Kurang sabar? Kurang berharga? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Dan semakin lama aku bertanya, semakin aku menyadari, jawabannya tak akan pernah ada. Sebab pengkhianatan bukan soal siapa yang kurang, tapi siapa yang tak tahu cara menghargai. Beberapa teman kerja mulai tahu bahwa aku pisah rumah. Mereka bertanya dengan nada ingin tahu, tapi aku hanya menjawab singkat. Kami sedang butuh waktu. Aku tak punya tenaga untuk menjelaskan bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang dulu selalu kujaga. Malam-malam terasa paling berat. Aku sering menatap layar ponsel, berharap Arga menghubungi. Dan ketika akhirnya ia benar-benar mengirim pesan, hatiku justru semakin kacau. Ran, maafin aku. Aku kangen kamu. Aku pengen kita mulai dari awal lagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali.
Air mataku mengalir, bukan karena masih cinta, tapi karena sedih menyadari betapa mudahnya seseorang menyebut kata maaf setelah menghancurkan hati orang lain. Aku tidak membalas. Aku hanya mematikan layar ponsel, lalu berdoa lirih. Ya Tuhan, kuatkan aku. Aku gak mau kembali ke tempat yang sama hanya karena takut sendirian. Hari-hari berganti, tapi kesepian tetap menempel seperti bayangan. Ada kalanya aku duduk di beranda rumah, menatap langit sore yang mulai merah. Aku teringat masa-masa awal kami menikah, saat aku menyiapkan makan malam, menunggu motor Arga berhenti di depan rumah, mendengar suaranya memanggil, "Sayang, aku pulang." Suara itu kini hanya tinggal gema yang menyakitkan. Ibuku sering mencoba menenangkanku. "Sabar nak, luka itu memang gak hilang dalam semalam, tapi percayalah, nanti kamu akan terbiasa tanpa dia." Aku mengangguk, meski dalam hati belum sepenuhnya yakin. Namun waktu pelan-pelan membuktikan, kata ibu memang benar. Semakin lama aku hidup tanpa Arga, semakin aku sadar bahwa ternyata aku masih bisa bernafas, masih bisa tertawa, masih bisa hidup, meski tanpa dia. Aku mulai mengisi hari dengan hal-hal kecil, belajar memasak, membaca buku, membantu ibu di kebun belakang rumah. Kadang aku menulis di buku catatan, bukan lagi tentang rasa sakit, tapi tentang hal-hal yang membuatku bersyukur. Seperti matahari pagi, suara ayam berkokok, atau angin sore yang lembut di pipi. Hal-hal sederhana yang dulu tak pernah kuperhatikan saat hidupku sibuk mengejar perhatian seseorang yang kini tak layak kuingat. Namun di antara semua itu, masih ada momen di mana aku merasa kosong. Malam-malam tertentu aku terbangun tiba-tiba, mendengar hujan turun di luar jendela dan rasa rindu itu kembali datang. Rindu bukan pada Arga, tapi pada versi diriku yang dulu, perempuan yang masih percaya cinta tak akan menyakiti. 3 bulan berlalu, aku mulai bisa tersenyum tulus lagi, tapi di balik senyum itu masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan seperti takdir yang belum selesai, hidup ternyata masih punya satu kejutan lain untukku. Kejutan yang akan mengubah cara pandangku terhadap semuanya, termasuk terhadap Arga dan perempuan itu, Maya. Karena suatu malam ketika aku mulai belajar berdamai, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar dan suara di ujung sana membuatku terdiam lama. "Halo, ini Rani? Aku Maya." Jantungku berdetak kencang. Nama itu kembali datang, seperti bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Maya bicara dengan suara bergetar, berbeda jauh dari pertemuan kami di kafe dulu. "Aku minta maaf Rani, aku gak tahu semuanya. Aku pikir kamu udah cerai, tapi ternyata aku yang ditipu." Aku diam, mendengarkan dengan hati bergetar, tapi kalimat berikutnya darinya membuat tubuhku kaku seketika. "Rani, aku hamil." Dunia terasa berhenti berputar. Tanganku terlepas dari ponsel, nafasku sesak. Yang tersisa hanya hening panjang dan kesadaran pahit, bahwa bahkan setelah aku pergi, pengkhianatan itu belum benar-benar selesai menghancurkanku. Suara di ujung telepon itu masih bergetar. "Aku hamil, Rani." Aku membisu. Dunia di sekitarku sekakan memudar. Suara detak jantungku sendiri menjadi satu-satunya hal yang kudengar jelas. Aku mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya aku berbisik pelan. "Kamu yakin itu anak Arga?" "Iya," jawabnya lirih. "Dia tahu, tapi dia malah pergi. Aku udah coba hubungi, tapi nomornya nggak aktif. Aku nggak tahu harus gimana." Aku menelan ludah, menahan gejolak emosi di dada, antara marah, sedih, dan kasihan.
Perempuan yang dulu jadi alasan kehancuranku kini justru jadi korban dari laki-laki yang sama. Maya, kamu sadar kan? Aku juga hancur karena kamu dan dia. Suara Maya tercekak. Aku tahu, aku salah Rani. Aku gak akan nyalahin kamu kalau kamu benci aku. Tapi aku cuma butuh tempat bicara. Aku sendirian. Aku menutup mata. Ingatanku kembali ke hari aku bertemu dengannya di kafe. Perempuan itu dulu tampak kuat, yakin, dan angkuh. Tapi kini suaranya penuh rasa takut dan penyesalan. Dan di situ aku sadar, hidup memang punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Kami bicara lama malam itu tentang kebohongan Arga yang ternyata jauh lebih dalam dari yang kukira. Ternyata Arga tidak hanya menipu kami berdua, ia juga meminjam uang dari Maya, berjanji akan menikahinya setelah beres urusan rumah tangga. Bahkan mengaku rumah yang kami tempati dulu adalah rumah warisan orang tuanya, padahal rumah itu hasil tabunganku sendiri. Aku mendengarkan sambil menahan air mata. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Maya seperti menamparku berkali-kali, mengingatkan betapa butanya aku selama ini. Dia bohongi aku soal semuanya, Rani. Aku baru tahu kamu masih jadi istrinya waktu dia tiba-tiba hilang kontak. Aku gak tahu harus ngapain. Aku menarik nafas dalam. Kalau kamu mau dengar saran, jangan cari dia lagi, Maya. Dia udah hancurin 2 hidup. Jangan sampai kamu biarkan dia hancurin 3, termasuk anakmu nanti. Maya terisak. Aku takut, Ran. Aku gak siap. Aku tahu rasa itu. Rasa takut, rasa ditinggalkan, rasa kehilangan arah. Maka entah karena iba atau karena aku tahu rasanya jadi perempuan yang ditinggal tanpa penjelasan, aku berkata pelan, "Kamu gak sendirian, Maya. Tapi berhentilah berharap dia akan datang. Karena orang seperti dia cuma tahu cara pergi, bukan cara bertanggung jawab." Setelah menutup telepon malam itu, aku menangis. Bukan karena masih mencintai Arga, tapi karena akhirnya aku melihat kenyataan seutuhnya. Laki-laki yang dulu kupuja, yang kubela mati-matian, ternyata hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik kata-kata manis. Beberapa minggu setelahnya, aku mendengar kabar dari teman kantor Arga bahwa ia dipecat. Perusahaan tempatnya bekerja menemukan bahwa ia menyelewengkan dana proyek. Ia kabur, menghilang tanpa jejak. Saat mendengar kabar itu, aku tak kaget. Entah kenapa di hatiku sudah tidak ada amarah. Yang tersisa hanya iba dan doa agar Tuhan menegurnya dengan cara yang bisa membuatnya sadar. Waktu berjalan, aku mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa Arga tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku dan Maya kadang masih berkomunikasi singkat lewat pesan, hanya sekedar menanyakan kabar. Ia memutuskan untuk melahirkan anaknya dan membesarkannya sendiri. Dan meski aku sempat membencinya, diam-diam aku bangga karena ia memilih untuk bertanggung jawab meski bukan atas kesalahannya sendiri. Sementara aku perlahan belajar mencintai hidup lagi. Setiap pagi, Hidupku setelah semua badai itu tidak serta-merta membaik. Aku butuh waktu lama untuk menerima bahwa aku bukan lagi istri seseorang, tapi seorang perempuan yang berdiri sendiri. Namun, justru dari kesendirian itulah, aku perlahan mulai belajar arti cukup yang sesungguhnya. Hari-hariku terasa lebih tenang. Aku mulai kembali bekerja, mencoba menata karier yang sempat berantakan. Awalnya sulit. Setiap kali melihat pasangan suami istri di kantor, aku masih merasa sesak. Tapi lama-lama, aku mulai belajar. Aku tidak perlu membandingkan hidupku dengan siapapun. Sore hari sepulang kerja, aku duduk di balkon kecil rumah ibu sambil menyeruput teh. Burung-burung berkicau, angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku berhenti melawan kenyataan. Di kantor, aku juga mulai berinteraksi lagi dengan orang-orang. Aku lebih fokus pada pekerjaanku,
bahkan mengikuti pelatihan administrasi online. Dulu aku selalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, menjadi istri yang sempurna, menjaga rumah tetap rapi, menyiapkan makanan yang disukai suami. Sekarang, aku belajar memenuhi ekspektasi diriku sendiri. Kadang aku masih ingat Arga, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa lega, karena aku akhirnya bisa menyebut namanya tanpa menangis. Aku dengar dari kabar teman, hidupnya makin berantakan. Ia pindah-pindah pekerjaan, utangnya menumpuk, dan banyak orang menjauhinya. Dulu, mendengar hal seperti itu mungkin akan memberiku kepuasan, tapi sekarang tidak. Aku hanya menghela napas dan berkata dalam hati, semoga dia menemukan kesadaran yang tidak pernah bisa aku berikan waktu itu. Maya juga kadang menghubungiku. Ia mengirim foto bayinya, seorang anak laki-laki mungil yang lucu, dengan mata bulat dan senyum polos. Melihat foto itu, ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Anak itu lahir dari pengkhianatan, tapi ia tak bersalah. Aku hanya membalas pesannya singkat. Rawat dia baik-baik, jangan biarkan dia tumbuh dengan kebohongan seperti ayahnya. Dan entah kenapa, setelah itu hatiku benar-benar merasa tenang. Semakin lama aku menyadari sesuatu, bahwa kekuatan bukan berarti tidak menangis, tapi berani berjalan meski air mata masih jatuh. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan kita. Setiap malam, aku menulis di jurnal kecilku, bukan lagi catatan duka, tapi hal-hal kecil yang membuatku bersyukur. Tentang ibu yang selalu ada, tentang sahabat yang tak pernah menilai, tentang diriku sendiri yang ternyata lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Suatu hari, aku mendapat tawaran untuk mengikuti pelatihan luar kota selama seminggu. Awalnya ragu, tapi aku memutuskan untuk berangkat. Itu pertama kalinya aku bepergian sendirian sejak perpisahan dengan Arga. Di perjalanan, aku duduk di dekat jendela bus menatap jalan panjang yang kulalui. Dan aku tersenyum. Ada perasaan bebas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bebas dari ketakutan, dari kebohongan, dari rasa bersalah yang dulu selalu menjeratku. Malam terakhir pelatihan, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Mungkin Tuhan mematahkan hatiku, agar aku bisa melihat siapa yang sebenarnya tinggal di dalamnya, diriku sendiri. Dan disitulah titik balikku bermula. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk membuatku bahagia. Aku tidak lagi berharap ada yang datang untuk menambah luka lamaku. Aku mulai belajar bahwa cinta yang paling kuat adalah cinta untuk diri sendiri. Sejak hari itu, aku berhenti menengok ke belakang. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku akhirnya mengerti. Masa lalu ada bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan ketika aku menatap bayangan diriku di kaca jendela hotel malam itu, aku tersenyum kecil. Perempuan yang kulihat bukan lagi Rani yang rapuh dan tertipu. Dia adalah... Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Musim demi musim berganti, dan tanpa kusadari, sudah hampir 2 tahun sejak malam aku meninggalkan rumah itu. Luka di hatiku tidak sepenuhnya hilang, tapi kini ia tak lagi berdarah. Ia menjadi bekas, tanda bahwa aku pernah berjuang, pernah hancur, tapi juga pernah bertahan. Kini, aku sudah pindah ke kota baru. Aku bekerja di kantor kecil yang nyaman, dikelilingi orang-orang yang menghargai kerja keras, tanpa menghakimi masa lalu. Aku menyewa kamar sederhana, menanam bunga di depan jendela, dan setiap pagi, aku menyapa matahari dengan secangkir kopi di tangan. Tidak mewah, tapi damai. Dan damai ternyata lebih berharga daripada segalanya. Ada kalanya, aku masih teringat Arga dan semua yang terjadi. Namun bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa syukur. Sebab kalau bukan karena pengkhianatannya, aku tak akan pernah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Kadang, Tuhan menulis pelajaran dalam bentuk luka, dan butuh waktu lama bagi kita untuk bisa membacanya.
Aku mulai menulis blog sederhana tentang pengalamanku. Awalnya hanya untuk menenangkan hati, tapi siapa sangka tulisanku dibaca banyak orang. Banyak perempuan menulis pesan padaku. "Kak, aku juga pernah diselingkuhi. Aku pikir hidupku sudah berakhir, tapi setelah baca cerita Kak Rani, aku jadi kuat lagi." Setiap pesan yang masuk membuatku menangis pelan. Ternyata dari luka yang dulu kututupi, lahir sesuatu yang bisa menyembuhkan orang lain. Dan disitulah aku sadar bahwa tidak semua hal buruk harus disesali. Beberapa justru diciptakan untuk menuntun kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Suatu sore saat aku sedang di kafe kecil tempat biasa menulis, seseorang menepuk pundakku. "Rani?" Aku menoleh, dan di sana berdiri seseorang yang tak pernah aku sangka akan kutemui lagi. Arga. Wajahnya tampak lebih tua, lelah, dan penuh sesal. Ia mengenakan pakaian kusam, dan matanya tampak kehilangan cahaya yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa kata. Lalu ia berkata pelan, "Kamu kelihatan bahagia sekarang." Aku tersenyum. Aku memang bahagia, Ga, tapi bukan karena seseorang, karena akhirnya aku belajar mencintai diriku sendiri. Ia menunduk, juaranya lirih. "Aku minta maaf, Ran. Aku udah nyakitin kamu. Aku nyesel." Aku menarik nafas dalam, lalu menjawab dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Ga. Bukan buat kamu, tapi buat aku sendiri. Karena aku nggak mau benci terus-terusan. Tapi maaf, aku juga nggak bisa balik lagi ke masa lalu." Arga menatapku lama, lalu tersenyum pahit. "Kamu jauh lebih kuat dari yang dulu." "Aku harus kuat. Kalau enggak, aku nggak akan bisa sampai di sini." Setelah itu ia pergi, tanpa drama, tanpa air mata. Dan anehnya, tak ada perasaan apapun di hatiku selain rasa lega. Mungkin begitulah tanda bahwa seseorang benar-benar sembuh. Ketika yang dulu menyakitkan, kini tak lagi menyentuh apa-apa. Malamnya, aku menatap tulisan di blogku. Judulnya sederhana. "Terkadang, kehilangan bukan akhir dari cerita. Ia hanya bab baru yang mengajarkan kita bagaimana cara mencintai diri sendiri tanpa syarat." Aku tersenyum. Semua rasa sakit yang dulu kutakuti, kini berubah menjadi kekuatan yang membuatku berdiri lebih tegak. Dulu aku bertanya, kenapa harus aku? Sekarang aku menjawab sendiri. Karena aku kuat, karena aku mampu, karena Tuhan tahu, dari kehancuran ini, aku akan tumbuh. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berdoa pelan. "Terima kasih Tuhan, bukan karena Engkau memberiku kehidupan yang mudah, tapi karena Engkau memberiku hati yang tak mudah menyerah." Tiga tahun sudah berlalu sejak malam itu. Malam di mana aku membuka satu pesan yang mengubah seluruh hidupku. Dulu, aku mengira hari itu adalah akhir segalanya. Tapi ternyata, itu justru awal dari perjalanan panjang menuju diriku yang sesungguhnya. Kini, hidupku jauh berbeda. Aku tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Halamannya kutanami bunga melati dan lavender. Aroma yang dulu kubenci karena Arga tidak menyukainya, tapi kini justru menjadi wangi yang paling menenangkan untukku. Setiap pagi, aku membuka jendela, menyapa udara segar, dan berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena aku masih di sini." Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah lembaga sosial yang membantu perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga. Pekerjaan ini membuatku merasa berarti. Setiap kali mendengar cerita perempuan lain yang berjuang keluar dari hubungan toksik, aku teringat diriku dulu. Dan aku tahu, luka yang pernah kualami kini punya tujuan. Kadang mereka menangis di hadapanku, merasa dunia mereka sudah berakhir. Dan aku hanya memegang tangan mereka sambil berkata, "Aku juga pernah di posisimu. Tapi percayalah, suatu hari kamu akan tersenyum lagi. Bukan karena dia kembali,
tapi karena kamu akhirnya menemukan dirimu sendiri. Kalimat itu bukan sekedar penghiburan, itu adalah kebenaran yang lahir dari luka dan penyembuhan panjang. Maya juga masih sesekali menghubungi. Anaknya tumbuh sehat, lucu, dan pintar. Kami tak lagi canggung, bahkan kami bisa bercanda ringan lewat pesan. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Kini, aku benar-benar ikhlas kepada Maya, kepada Arga, bahkan kepada takdir yang dulu terasa kejam. Dan tentang Arga, beberapa bulan lalu aku mendengar kabar bahwa ia bekerja serabutan di luar kota. Aku tidak merasa sedih, juga tidak senang. Aku hanya berdoa agar ia belajar dari semua kesalahannya. Karena pada akhirnya, setiap orang punya jalan untuk menemukan kesadarannya, entah lewat kehilangan atau lewat kesepian. Sore ini aku duduk di teras rumah, menatap langit oranye yang perlahan berubah biru keunguan. Suara azan maghrib terdengar lembut dari kejauhan, dan hatiku terasa damai. Aku menulis kalimat terakhir di buku harianku. Kadang, hidup menghancurkan kita bukan karena Tuhan benci, tapi karena Dia ingin kita membangun diri dengan fondasi yang lebih kuat. Aku dulu kehilangan cinta, tapi justru menemukan ketenangan. Aku dulu merasa hancur, tapi kini aku utuh dengan caraku sendiri. Angin sore berembus, meniup lembut halaman buku yang belum kering tintanya. Aku tersenyum kecil, menatap bunga melati yang bergoyang pelan di terpa angin. Dan dalam diam, aku tahu, aku sudah sembuh sepenuhnya. Bukan karena waktu, bukan karena seseorang baru, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi menyimpan luka di dalam hati. Aku menutup buku harianku, menatap langit senja, dan berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, karena dari rasa sakit, Engkau mengajarkanku arti bahagia yang sebenarnya. Dan disitulah kisahku berakhir. Bukan dengan dendam, bukan dengan air mata, tapi dengan ketenangan. Sebab kadang akhir yang menenangkan adalah hadiah terbesar bagi hati yang pernah berjuang. Dulu aku pikir membuka chat itu adalah kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Tapi ternyata dari sanalah aku belajar arti kejujuran dan keberanian untuk melepaskan. Sekarang aku tahu, gak semua yang hancur harus diperbaiki. Kadang kita justru harus belajar menerima bahwa pergi juga bisa jadi bentuk cinta pada diri sendiri. Hidup memang gak selalu mudah, tapi setiap luka pasti punya tujuan. Yang penting, jangan berhenti percaya kalau kamu pantas bahagia, walau tanpa siapapun di sisi kamu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Kalau kamu suka, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita nyata berikutnya.